2020 Pak Yan Mandenas, anggota DPR RI, hubungi saya. Kakak Rom, ini saatnya kakak harus all out. Harus habis-habisan. Baru provinsi ini bisa jadi. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, demi leluhur di tanah ini, saya kasih tahu kamu saya punya perjalanan. Bagaimana saya kasih gol. Saya sudah janji kepada kakak John, saya akan buat provinsi dan jadi. Seperti itu. Setelah itu saya pergi ke Pak Yan Mandenas, saya pergi ke Pak Komarudin, saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya mahal. Nanti kalau saya sebut KPK tangkap saya nanti. Bayarannya mahal, saya harus rubah pasal yang Pak Komarudin kemarin bilang. Saya harus bisa meyakinkan untuk kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat. Tidak cuma lewat persetujuan DPRP dan MRP bahkan gubernur. Itu dasarnya. Bermainlah saya di situ seperti pancing ikan kerabu di timah. Akhirnya pasal itu dirubah. Begitu undang-undang Otsus dirubah. Ketika pasal itu dirubah, akhirnya di situ ditambah bahwa untuk mengusulkan sebuah provinsi baru di Provinsi Papua, maka bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi akhirnya tidak tergantung ke MRP, DPRP dan gubernur. Akhirnya ditarik ke pusat berdasarkan usulan langsung dari masyarakat di daerah. Nah, dengan usulan kita yang sudah bertahun-tahun, langsung kita diproses untuk jadi sebuah provinsi. Itu ceritanya. Itu adalah proses pembuatan hukum yang kolutif. Dan itu banyak terjadi di zaman Orde Baru. Setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini, perusahaan ini yang beli. Kehutanan tuh satu dim tuh harganya satu orang bisa 50 juta, Pak. Satu dim, padahal undang-undang tuh kadang-kala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Rupiah apa dolar, Pak? Rupiah. Kalau undang-undang rupiah, Pak. Pembuatan undang-undang masa dolar.